Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Revisi Undang-Undang KPK sepertinya masih terus berjalan. Polemik-polemiknya pun masih menuai kontroversi. Dan karena sekarang juga dinilai revisi Undang-Undang KPK jelas untuk tujuan melemahkan KPK. Terbaru, mantan pimpinan KPK Agus Raharjo dan kawan-kawan meminta Presiden dihadirkan di sidang MK. Wah, kenapa gerangan? Mantan pimpinan KPK Agus Raharjo, Laude M. Syarif, Saud Situmorang, dan sejumlah pegiat anti korupsi meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menghadirkan Presiden Joko Widodo di persidangan. Presiden ini diminta untuk memberikan keterangan terkait perkara uji formil revisi Undang-Undang KPK. Apakah memungkinkan? Perkara nomor 79 minta Mahkamah menghadirkan Presiden di ruangan ini karena banyaknya persoalan yang dirasa tidak bisa dijawab oleh perwakilan dan harus dijawab oleh Presiden langsung. Begitu kata mantan pimpinan KPK dan juga pegiat anti korupsi. Kurnia Ramadana dalam sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi di Jakarta pada hari Rabu 19 Februari. Dalam kesempatan tersebut, ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yaitu akademisi hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, Zainal Arifin Mohtar pun juga menuturkan, Menteri tidak dapat mengaku sebagai presiden, apalagi dalam tahapan persetujuan untuk rancangan undang-undang. Ia mengaku ragu, Presiden Jokowi ini mengetahui hal-hal yang terjadi dalam proses pembahasan hingga pengesahan karena hanya diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli. Makanya, kata Zainal, menurutnya dipanggil, didengar keterangannya, apa sih yang menjadi sebab dan musabab Presiden tidak menandatangani? Harusnya ada penjelasan, apa karena tidak setuju isinya atau kalaupun misalnya aspirasi masyarakat menolak untuk menandatangani. Menanggapi permintaan tersebut, Ketua MK Anwar Usman menuturkan, keputusan untuk mengundang Jokowi ke dalam sidang akan ditentukan dalam rapat permusyawarahan hakim atau RPH. Kata Anwar Usman, yang diminta hadir sebenarnya adalah Presiden, tetapi sudah dikuasakan. Dan menurut undang-undang bisa memberi kuasa kepada menterinya. Usulan tambahan, kuasa pemohon akan dirapatkan lagi dalam RPH nanti untuk melihat seberapa urgensinya. Adapun pemohon dalam permohonannya mempertanyakan keabsahan secara prosedural dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Para pemohon menilai, pembentukan Undang-Undang KPK ini tidak sesuai dengan asas pembentukan perundang-undangan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Selain itu, dalam kesempatan tersebut, Anwar Usman juga mempertimbangkan permintaan pemohon untuk memutarkan rekaman video rapat paripurna DPR saat mengesahkan revisi Undang-Undang KPK di sidang. Rekaman video tersebut sebelumnya diminta oleh pemohon agar diputar di sidang untuk menunjukkan proses pengesahan revisi Undang-Undang KPK yang tak mencapai quorum. Usulan Pak Saur, kuasa pemohon dari Saur Siagian, dicatat. Nanti akan dirapatkan dalam RPH. Nanti keputusannya bagaimana pun akan disampaikan. Apakah seperti biasa memutar di RPH tapi khusus karena ada permintaan akan dirapatkan di RPH. Begitu kan, Wak? Begitu kata Anwar. Lebih lanjut, Anwar juga mengatakan dalam sidang berikutnya pada tanggal 4 Maret 2020 akan didengar keterangan dari 3 ahli yang diajukan pemohon. Selain itu, kata Anwar, MK juga memutuskan untuk mendengar keterangan dari pihak terkait yakni KPK. Sidangnya akan ditunda hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 pada pukul 10 untuk mendengar keterangan dari 2 ahli dari perkara 79 dan 1 ahli dari perkara nomor 70. Dan pada sidang berikutnya juga majelis sudah memutuskan untuk memanggil pihak terkait dari KPK, baik komisioner maupun dewas. Begitu tutup Anwar.
Dalam sidang Mahkamah Konstitusi tersebut, agendanya adalah mendengarkan keterangan ahli dari perkara nomor 79 garing PUU garing 18 Romawi garing 2019 yang diajukan 3 komisioner KPK periode 2015-2019. Salah satu ahli yang dihadirkan yaitu Zainal Arifin Mohtar, di mana ia menyoroti sikap Presiden Jokowi yang tidak menandatangani Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 hingga akhirnya berlaku pada 17 Oktober 2019 kemarin. Menurut Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat UGM) itu, MK perlu menghadirkan Jokowi dalam sidang selanjutnya. Sebab Zainal menilai Jokowi perlu menjelaskan maksudnya tidak menandatangani Undang-Undang KPK versi revisi tersebut. Yang mulia, bisa saja kalau Presiden diminta keterangannya di sini untuk mengetahui alasan tidak tanda tangan. Jangan-jangan apa yang disampaikan Menteri Menkumham Yasona berbeda dengan apa yang diinginkan oleh Presiden, ujar Zainal dalam ruang sidang. Zainal juga menduga tak ditandatanganinya Undang-Undang baru KPK oleh Jokowi bisa saja karena ketidaksetujuannya terhadap poin-poin revisi. Zainal pun juga menuturkan kembali ucapan Jokowi sebelum draft revisi Undang-Undang KPK diserahkan kepada DPR. Dalam ucapannya, kata Zainal, Jokowi meminta Menpan RB dan juga Menkumham untuk membahas draft revisi Undang-Undang KPK. Namun, dalam catatan Zainal, Menkumham Yasona langsung menyerahkan draft revisi Undang-Undang KPK itu ke DPR. Praktik Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini menarik. Presiden beri arahan untuk dibahas Menpan RB dan Menkumham. Lalu pembahasan terjadi ke persetujuan. Menurut saya pembahasan dan persetujuan itu terpisah. Karena pembahasan pasti ada tawar-menawar yang seharusnya persetujuan itu balik ke Presiden. Apakah kondisi undang-undang yang dia bahas secara tawar-menawar politik itu boleh disetujui atau tidak? Maka ada kewajiban menteri itu balik ke Presiden. Tapi dalam proses ini tidak ada. Begitu jelasnya. Sehingga Zainal juga menganggap tak dimintainya persetujuan Jokowi terhadap revisi Undang-Undang KPK. Hal ini jelas telah melanggar asas formil pembentukan undang-undang. Apalagi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Presiden tidak menandatangani undang-undang. Apa sih alasan Presiden tidak tanda tangan ini? Kan hal ini menjadi menarik untuk didalami. Seperti diketahui sebelumnya, meskipun menuai banyak sekali polemik, revisi Undang-Undang KPK yang sudah disahkan akhirnya mulai berlaku sejak pada hari Kamis 17 Oktober tahun 2019 kemarin. Berlakunya undang-undang tersebut diakui oleh PLT Menkumham Cahyokumolo secara otomatis tanpa ditandatangani oleh Joko Widodo. Hal itu berdasarkan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan undang-undang tersebut, apabila dalam 30 hari Jokowi tidak menandatangani pengesahan revisi Undang-Undang KPK, maka secara otomatis undang-undang tersebut tetap bisa berlaku. Dan aturannya ya begitu, 30 hari walaupun Presiden tidak menandatangani maka otomatis berlaku. Dan Dirjen Perundang-undangan di Kumham pun juga sudah otomatis memberikan penomoran untuk masuk dalam lembaran negara. Politikus PDIP ini mengaku tak tahu alasan Jokowi tidak mau menandatangani revisi Undang-Undang KPK yang baru. Undang-Undang KPK yang awalnya tercatat sebagai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 berubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK pun telah menerima informasi tentang nomor baru undang-undang tersebut. Meski demikian, KPK juga belum menerima dokumen undang-undang versi revisi itu. Kata juru bicara KPK saat itu, yaitu Febri Diansyah, dokumen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 itu belum didapatkan sampai dengan saat ini. Nanti juga kalau sudah didapatkan, pasti akan segera dibahas.